Amin. Haleluya. Puji kepada Allah atas puji-pujian dan doanya. Dan pada saat ini kita akan mendalami dan mempelajari firman Allah, dan kita akan melanjutkan pelajaran dari buku ke-8 dari seri Sejarah Penebusan, Penggenapan Perjanjian Sulu. Dengan misioneri Lauren, kita sudah memulai 10 tulah. Dan saya tahu kamu dan saya telah belajar tentang 10 tulah sebelumnya. Tapi saya benar-benar percaya kalau Allah melalui buku ini, melalui pelajaran ini, dan melalui buku ini, membawa kita lebih dalam ke dalam isi dari 10 tulah dan Exodus. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 3 tulah, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ingat yang kedua tulah pertama? Darah? Bukan katak yang berdarah, tapi darah dan katak. Yang ketiga adalah nyamuk. Ya, nyamuk, lalat, dan penyakit. Jadi kita akan membahas tentang 3 hal ini. Sebelum kita masuk ke dalam 3 hal ini secara spesifik, secara general, 10 tulah, kamu telah belajar tentang tanggal yang ditunjukkan melalui seri Sejarah Penebusan. Dan tanggal di minggu ini juga ditunjukkan dengan menghitung mundur dari tanggal Exodus. Tanggal dari Exodus dikenal sebagai tanggal penebusan, dan itu sebabnya hari itu melambangkan hari di mana Yesus disalibkan, tapi juga lebih dalam lagi melambangkan hari dari penyelamatan akhir yang kita tunggu-tunggu. Dan hari penyelamatan itu adalah hari akhir dari puncak dari 10 tulah ini. 10 tulah ini menjadi tanda dari akhir zaman, hal yang akan kita pelajari, dan semoga bukan sesuatu yang kita akan terima sebagai hukuman, tapi sesuatu yang bisa kita pelajari. Dan apa hal-hal ini? 10 tulah adalah penghakiman terhadap berhala, ala-ala Mesir, penghakiman terhadap mereka yang masih menganggap diri mereka bersama dengan hal-hal tersebut dan bergantung pada hal-hal tersebut. Jadi kita sedang melalui masa Prapaskah, dan seperti yang saya katakan lanjut lagi. Semoga waktu ini bukan hanya 40 hari, tapi semoga waktu Prapaskah ini menjadi waktu selama-lamanya. Artinya, ini adalah waktu di mana kita menghindari hal-hal yang ini. Tapi sangat lucu saya pikir kalau kita hanya menghindari hal-hal berdosa selama 40 hari, lalu kita kembali lagi setelah 40 hari. Jadi sebabnya saya katakan pada awal-awal masa Prapaskah, mari kita temukan hal yang kita bisa hidup tanpa hal tersebut, dan bisa menghindari hal itu sepanjang hidup kita. Selama kita tinggal dalam Yesus Kristus, tentu saja kita menjalani dengan tidak makan daging atau hal-hal tertentu pada masa ini, nggak apa-apa. Tapi 10 tulah menunjukkan pada kita kenapa orang dihukum dan dihancurkan pada akhir zaman. Dan saya berdoa kalau kita tidak akan menjadi anggota dari orang-orang ini dan bercampur dengan hal ini, sehingga kita bisa dihukum dan dihancurkan bersama dengan hal ini. Apakah ini jelas? Kita nggak mau ya. Kita nggak mau. Oke? Amin? Amin. Oke? Jadi tulah ketiga, nyamuk. Beberapa translation menyebut ini sebagai kutu. Keluaran pasal 8 ayat 16-19. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukullah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengurunkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir.
Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu memantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah pada para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka seperti telah difirmankan Tuhan. Inilah firman Allah. Jadi, ini sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda, yaitu ahli-ahli mencoba tapi mereka tidak bisa mengikutinya. Sampai tulah yang kedua, mereka bisa mengikutinya. Tapi yang ini, kata menjadi itu adalah haya, itu artinya mengubah intinya. Allah mengubah inti dari debu itu menjadi makhluk hidup. Ini level berikutnya dari tulah itu, karena mengubah air menjadi darah itu bukan sesuatu yang hidup atau binatang atau serangga, tapi hanya mengubah kualitas dari air itu. Mengubah, ya. Dan katak, Allah tidak mengubah bentuk dari katak itu, Allah membawanya. Tapi kali ini ia mengubah. Nyamuk dalam bahasa Ibrani adalah kinim. Dalam Septuaginta diterjemahkan menjadi konopsuo, yang artinya nyamuk. Tapi kinim bukan berarti nyamuk yang terbang kemana-mana seperti nyamuk demam berdarah yang kita tahu sekarang. Tapi ini seperti kutu yang saya katakan sebelumnya, seperti kutu yang merayap dan hidup di tubuh. Itu sebabnya kalau kita lihat di ayat yang kita baca, hingga pada manusia dan pada binatang. Mereka ada hingga pada tubuh dan menghisap darah. Waktu dan durasi kapan itu terjadi, hal itu terjadi tanpa peringatan apapun dan berlangsung selama 1 hari pada hari keempat bulan pertama. Dan seperti yang misionaris telah ajarkan kepada kamu melalui ayat Alkitab minggu lalu, Firaun tidak bisa bertahan lama. Dia langsung bilang, kapan kamu akan menghentikan ini? Dan Allah berkata, besok. Itu sebabnya kita tahu kalau ini berlangsung selama 1 hari. Dan para ahli Firaun tidak dapat meniru tulah ini. Dan fokus tulah ini berfokus pada jari Allah. Allah semakin dekat dan semakin ikut serta secara lebih personal. Dan saya nggak tahu, saya belum menghabiskan begitu banyak waktu, tapi ini berbicara tentang debu. Dan jari Allah menyentuh debu itu. Yesus juga datang ke dunia dan menulis dengan jarinya, dan 10 tulah Allah datang ke dunia ini dan menulis dengan jarinya. Kita akan berbicara lebih dalam tentang ini saat kita berpikir tentang pentingnya nyamuk ini. Secara alkitabiah, ini adalah debu yang berubah menjadi nyamuk. Debu adalah afar, dan mungkin kalian sudah tahu, afar muncul di sini di Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, nyamuk adalah bentuk seperti debu yang bergerak. Inti dari nyamuk adalah kalau mereka itu debu yang menghisap darah. Dan lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 19, dengan berpeluh
engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kutukan seperti apa ini? Ini bukan hanya kematian fisik dan membusuk menjadi debu, tapi ini adalah bahasa rohania yang berkata, karena engkau diambil dari debu, saya mengambil kamu dari debu dan membentuk kamu menjadi makhluk hidup dengan memberikan nafas hidup kepada kamu, tapi sekarang kamu harus kembali ke debu karena engkau menolak nafas hidup itu. Engkau menolak roh Allah. Jadi nyamuk adalah makhluk yang tidak memiliki roh Allah. Siapakah itu? Apakah itu kita? Apakah itu kita sekarang? Kalau dalam bahasa Inggris, Pendeta Samuel tidak berkata di masa lalu, tapi yang menggunakan kosakata masa sekarang. Apakah itu kita sekarang? Saya katakan di awal, kita akan dihakimi, kita akan dihukum, kita akan dihancurkan jika kita tetap tinggal dan menjadi salah satu dari yang ini di sini. Dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya masih debu di tanah? Apakah saya debu yang bertindak seperti saya hidup? Debu yang berubah menjadi nyamuk yang menghisap darah Yesus Kristus dan berkata, saya percaya pada Yesus Kristus. Saya diselamatkan oleh darah Yesus Kristus, tapi hidup saya sangatlah berdebu. Debu seperti mencintai hal-hal di dunia ini, menjadi bagian dari dunia ini. Debu bisa naik ketika kamu menghempaskannya atau meniupkan angin, itu bisa naik. Tapi itu akan turun kembali ke asalnya. Apakah itu kita? Karena kalau itu kita akan dihakimi. Sebagai debu, tidak peduli apapun yang kita lakukan, kalau kita masih debu, apapun yang saya khotbahkan, tidak ada roh Allah, hanya khotbah. Puji-pujian, kita bilang, kita menaikkan puji-pujian, kita berikan pujian ini kepada Allah. Kamu pikir kamu bisa memberikan segala apapun kepada Allah? Kita hanya debu. Puji-pujian itu adalah syukur dan kesaksian kita yang mencari pengampunannya, mencari belas kasihnya. Kita tidak bisa mengubah tohta Allah. Tata itu adalah tempat di mana itu berada. Kita tidak bisa menggerakkan tahta Allah. Kita meminta Allah untuk menggerakkan kita, memindahkan kita. Apa yang kita lakukan? Kita memberikan persembahan, kita melakukan ini, kita melakukan konstruksi, pekerjaan misi. Itu semua baik. Kalau kita memiliki roh Allah. Itu sebabnya kita harus sangat-sangat berhati-hati. Karena kalau kita tidak memiliki roh Allah, itulah sebabnya kita bernyanyi kepada Allah, karena melalui kematiannya Ia memberikan kita roh. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, Allah Bapa kita melalui firman ini, Ia memberikan kita roh. Dan tanpa roh itu, kita hanya debu. Jadi, mari kita menjadi sensitif untuk menyadari apakah saya melakukan hal yang berdebu? Atau apakah saya mengikuti roh? Apakah saya mengikuti daging? Atau saya mengikuti roh? Apakah saya mencoba bertindak seperti kita itu makhluk hidup untuk tujuan kedebuan, kedagingan? Atau jika daging kita benar-benar mencari untuk datang kepada roh? Yang kedua, nyamuk datang dari tempat yang kotor. Mereka menghisap darah dan bawa penyakit. Mereka adalah parasit. Di Wahyu pasal 9 ayat 10, dan Yesus berkata hal yang sama di Matius 24. Mereka juga memiliki sesuatu yang menusuk seperti kalajengking. Kata menyengat dalam bahasa Yunani adalah kentron, yang serupa dengan kata nyamuk yang menyengat manusia. Dan
binatang untuk menghisap darahnya. Pada saat ini orang yang mempunyai materai Allah tidak akan menerima kesakitan ini, sesuai dengan Wahyu pasal 9. Semoga kita memiliki materai itu, kita menerima roh Allah sehingga kita bisa tidak menjadi bagian dari debu-debu ini. Tulah yang keempat, lalat. Tulah lalat menimbulkan kerusakan dan penderitaan yang lebih besar dibandingkan tulah sebelumnya karena mereka berada di udara. Nyamuk adalah debu. Kita kembali lagi ke nyamuk. Di mana kamu ketemu debu? Bisa kamu bayangkan Allah berkata kepada Musa dan Harun, pukul tanah itu, dan puff, setiap debu di ruangan ini berubah menjadi nyamuk. Bisa kamu bayangkan? Di mana kamu melihat nyamuk? Dimanapun kan, termasuk di pori-pori kamu. Seluruh tubuh kamu itu penuh dengan debu sekarang. Dan bayangkan setiap hal itu, setiap debu itu berubah menjadi nyamuk. Ya kan? Allah membuat kita menyadari, orang-orang Israel melihat orang-orang Mesir melalui hal ini, membuat mereka menyadari, itulah kita. Itu adalah dosa rohania yang tidak kelihatan yang menutupi kita, mengelilingi kita, melimuti kita. Sebelum mereka bisa diselamatkan, itu adalah kasih karunia. Ketika kita menyadari hukuman seperti apa, kehancuran apa yang harus kita lalui, tapi sekarang kita ada di sisi ini, saat kita menyadari hal itu, itulah saat kita bisa menyanyikan puji-pujian. Itu bisa benar-benar bisa bersyukur. Tapi tulah lalat tuh di level berikutnya, kan tuh ada di udara. Itu bisa terbang. Dan pada saat Alkitab berkata hal-hal di udara, juga menunjukkan pada hal-hal rohania. Keluaran pasal 8 ayat 24, Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun, ke dalam rumah pegawai-pegawainya, dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Ya, dikatakan kalau negeri itu menderita karena pikat. Kata banyak-banyak pikat dalam bahasa Ibrani adalah arob, yang berarti campuran, tidak terhenti, dan melibatkan gerakan. Jadi ini adalah campuran. Kita belajar tentang campuran dari beberapa agama minggu lalu. Jadi kamu dan saya hanya percaya pada Allah, kan? Saya dengar 4 orang berkata amin. Jadi di antara kalian percaya dengan banyak Allah? Kita hanya percaya pada Yesus Kristus, Allah, Tuhan Allah kita. Gaya Allah Tritunggal kita, amin? Masalahnya adalah, walaupun kita bersaksi kalau kita hanya percaya pada Allah Bapa kita di surga, tindakan kita mengambil agama lain, berhala lain dalam tindakan kita. Jadi kadang-kadang tanpa kita menyadari atau tahu, kita berkata kita melayani Allah, tapi kita melakukan dengan jalan Allah yang lain. Saya tahu ini sesuatu analogi yang sangat buruk, tapi bayangkan, kamu menikah dengan suami kamu, dan suami kamu memberikan kamu hadiah yang disukai oleh mantan pacarnya. Ia berikan kamu makanan yang disukai oleh mantan pacarnya. Apa kamu senang? Banyak orang Kristen percaya kepada Allah, tapi mereka mencoba melayani Allah seperti mereka melayani Allah-Allah yang lain atau berhala-berhala lain atau manusia lain. Kita berkata sesuatu menggunakan bahasa-bahasa yang kita pinjam dari hal tersebut. Itu tidak tulus. Dan kadang-kadang kita, satu contoh yang baik adalah saya lupa. Mungkin saya tidak harus. Misalnya
anak lembu mas. Ketika kamu buru-buru, mereka memanggil kepada salah satu dewa Mesir daripada menunggu kepada Yahweh, Allah. Kadang-kadang kita memanggil nama Allah, kita bertanya kepada Allah, sehingga Ia bisa mendengarkan pada saya. Dan bukannya memanggil nama Allah sehingga kita mengenal Dia dan mengerti Dia dan mendengarkan Dia. Tapi sering sekali kita berteriak dan berkata, Allah dengarkan saya karena ini yang saya mau. Saya mau ini. Jadi supaya saya bisa mendapatkan ini, saya tahu kamu suka ini, kamu suka ini, kamu suka ini, kamu suka ini, saya akan melakukannya. Karena saya mau ini. Angkat tangan jika kamu tidak pernah melakukan ini kepada Allah. Saya tidak bisa angkat tangan saya. Saya mau ini. Tujuan utamanya, apa yang saya mau. Dan kadang-kadang kita berkompromi. Allah, kamu ingin saya menyembah kamu ingin saya melakukan ini dan ini. Tapi mana ketulusan, hubungan yang tulus dengan Allah, yang jujur dengan Allah. Hubungan yang tulus dengan Allah disebut kebenaran. Keluaran pasal 8 ayat 21, sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Jadi ada peringatan di sini. Allah berkata, saya akan kirim syalak, mengandung makna bahwa tulah lalat bukanlah fenomena alam, melainkan bencana yang diturunkan oleh kekuasaan kedaulatan Allah. Allah ingin melakukannya dan Allah memenuhinya. Mazmur 105 ayat 31, Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Allah telah memutuskan untuk mengirim tulah ini kepada hal-hal yang berdosa. Jadi mari kita berdoa, semoga kita tidak ada di sisi itu. Waktu dan durasi untuk tulah lalat, ketika Firaun menolak melepaskan orang Israel setelah tulah nyamuk, Allah memerintahkan Musa untuk bangun pagi-pagi keesokan harinya untuk menghadap Firaun. Kamu tahu kan itu tulah nyamuk terjadi pada tanggal 4 bulan pertama, dan sekarang pagi berikutnya Allah berkata kepada Musa untuk bangun pagi-pagi dan menghadap Firaun, dan inilah hari kelima, yaitu hari Senin, hari kelima di bulan pertama. Lalu Allah berfirman, besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Jadi kapan ini terjadi? Peringatan terjadi pada tanggal 5, tanggal 6 tulah lalat terjadi pada tanggal 6 bulan pertama. Ketika Musa meminta Musa untuk mengusir lalat-lalat itu, ketika kumpulan itu datang, ia meminta, kamu ingat Seinfeld? Ia meminta, Allah, tinggalkan ini, hilangkan ini. Dan Musa berkata, aku akan berdoa kepada Tuhan agar kawanan lalat itu berangkat dari Firaun dan hamba-hambanya dan dari rakyatnya besok. Kemudian Musa berdoa kepada Allah dan Allah melakukan apa yang diminta Musa dan menyingkirkan kawanan lalat dari Firaun, dari hamba-hambanya, dan dari umatnya. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Ungkapan besok memberitahu kita bahwa kawanan lalat itu hilang pada hari ke-7 bulan pertama. Di sini, untuk pertama kalinya, Goshen, Keluaran pasal 8 ayat 22. Saya akan memisahkan Goshen. Jadi sebelumnya nyamuk, ahli-ahli tidak bisa menirunya. Dan ini langkah berikutnya. Allah memisahkan, mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini.
Mengecualikan adalah pala dalam bahasa Ibrani. Merupakan kata kerja dalam bentuk kifil yang menandakan bahwa Allah menyebabkan dengan kuat menyebabkan pemisahan antara Mesir dan Israel dengan kekuasaan kedaulatannya. Semoga memisahkan palah terjadi pada kita. Semoga Allah memisahkan kita. Kamu tahu kalau ini tidak mudah ketika Allah mendorong kita untuk memisahkan kita dari sesuatu, apakah itu orang, hal, kebiasaan kita, dosa kita. Itu susah. Tapi kadang-kadang Allah bahkan melakukannya secara fisik untuk berpindah. Dan saya berdoa kamu tidak harus pindah. Saya berdoa kalau Allah akan memindahkan orang ke sini, ke gereja Sion. Tapi kadang-kadang Allah memisahkan kita. Kadang-kadang Allah memberikan kita hati dan berdoa untuk hal itu. Allah memberikan kita hati untuk membenci hal-hal berdosa yang dulu saya sangat cintai. Mari kita berdoa kalau hal itu yang terjadi. Misalnya, seseorang yang kamu dulu suka bohongi, tapi ketika kasih karunia datang kepada dia, ketika kamu sering dibohongi, terus ketika kasih karunia datang, orang itu akan muntah kalau dia mau bohong. Mari, itu adalah berkat. Jadi mari kita berdoa semoga Allah melindungi kita dari supaya tidak masuk ke tanah Mesir. Lalat artinya apa? Beelzebub muncul di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru namanya Beelzebul, yang artinya penguasa lalat, Tuhan dari lalat. Ini menunjuk pada setan, pemimpin dari iblis dan roh jahat. Yeremia pasal 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membantu, siapa yang dapat mengetahuinya. Jadi lalat itu adalah roh iblis yang terbang di sekeliling kita. Hati manusia pada awalnya adalah tahta Allah dan bait Allah. Namun ketika manusia menolak firman Allah dan mengundang binatang atau iblis untuk masuk ke dalam tahtanya, hati menjadi tempat berkumpulnya setan dan roh jahat. Ini menunjuk pada lalat karena setan itu menunjuk pada Tuhan dari lalat-lalat itu. Tulah kelima adalah penyakit. Tulah penyakit merupakan penyakit menular yang sangat menakutkan dan menimbulkan kerugian mematikan pada ternak. Keluaran pasal 9 ayat 3, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Sangat menarik. Hal ini, ternak, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba, itu adalah bentuk dari dewa-dewa Mesir. Tapi kamu ingat Allah berkata kepada Musa, kita harus melakukan perjalanan 3 hari dan beribadah pada Allah dengan mempersembahkan binatang-binatang ini. Jadi ibadah kita adalah mempersembahkan sesuatu yang dulu kita pernah sembah di luar, mempersembahkan idola kita, berhala kita. Keluaran pasal 9 ayat 6, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Kali ini tangan Allah yang mendatangkan tulah kepada ternak Mesir. Waktu dan durasi, ini dimulai pada hari ke-7 dan berakhir pada hari ke-8 bulan pertama. Ketika Firaun tidak membiarkan bangsa Israel pergi, bahkan setelah kumpulan pikat atau lalat telah dihilangkan, Allah menyatakan tulah penyakit sampar pada hari ke-7, yaitu hari Rabu, bulan pertama, dan Allah melaksanakannya pada tanggal ke-8, bulan pertama. Keluaran pasal 9 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan sekali lagi.
menyatakan besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini dan menyatakan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Dan pada akhirnya penghakiman akan ada pada pekerjaan yang jahat dan pekerjaan untuk menghasilkan penghasilan. Itu arti dari ternak. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang menjalar. Mereka mengubah rupa Allah menjadi berhala, tapi ketika Allah datang memberikan tulah ini adalah mengubah gambar-gambar berhala itu menjadi rupa Allah. Gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang dan berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Roma pasal 6 ayat 12-14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Dikatakan, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi kamu mempersembahkan idola saya untuk berhala kamu untuk memuja Allah. Menghentikan anggota tubuh saya untuk berdosa dan melakukan hal yang tidak benar dan mengubahnya dan menggunakannya untuk instrumen kebenaran kepada Allah. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Mari kita percaya kalau dosa tidak menguasai kita lagi. Kamu tidak perlu mengikuti dosa, kamu bisa melewatinya, kamu bisa menolak dosa. Amin. Allah telah memberikan kita kasih karunia. Ini juga adalah Wahyu pasal 16 ayat 10-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Inilah kombinasi dari beberapa tulah di sini, tapi kita bisa lihat kalau tulah ini akan disebut di Wahyu pada akhir zaman melalui sangkakala dan cawan pada akhirnya. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ini adalah penghakiman terbesar. Hati kita dikeraskan sehingga kita tidak bisa bertobat lagi. Mari kita benar-benar berdoa kalau hati kita tidak dikeraskan. Saya sungguh minta maaf mengatakan ini, tapi saat kamu merasakan kalau firman tidak bisa masuk lagi, maka itu adalah awalnya. Kamu harus menangkapnya awal. Dikatakan kalau ada beberapa stage dari cancer ya. Kalau kamu mengetahuinya awal, kamu tidak harus mati. Hal yang sama dengan hati rohaniah kita. Jadi ada QR kalau kamu ingin ini di dalam handphone kamu. Ini sesuatu yang saya temukan dan download, dan saya pikir ini cukup akurat. Kolom pertama itu adalah 10 tulah. Kolom kedua itulah Tuhan-Tuhan yang berbeda dan berhala yang mereka sembah. Dan sama seperti 10 hal yang dihakimi oleh Allah,
Allah tidak hanya menunjukkan pada mereka, saya lebih baik dari Allah-Allah itu, tapi Allah menunjukkan pada mereka, saya adalah pencipta dan saya adalah hakim. Kamu lihat di sini. Misalnya, air berubah menjadi darah. Penjaga asal muasal dari sungai, roh dari Nil. Nil adalah aliran darahnya. Jadi sungai Nil itu adalah sumber kehidupan mereka. Lalu Katak itu adalah Allah untuk yang berhubungan dengan fertilitas, terus nyamuk, dan itu adalah dewa tanah di Mesir. Itu segala sesuatu yang mereka kebergantungan. Yang kedua terjadi Goshen. Yang pertama terjadi di Goshen, yang kedua terjadi Goshen, yang ketiga terjadi Goshen, yang keempat tidak ada tulah yang datang kepada orang Israel. Saya berikan hadiah lain. Ini adalah kalender yang secara paralel dengan kalender kalender Yahudi dengan kalender kita. Misalnya tanggal 15 Nisan. Itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi tanggal 15 bulan Nisan itu di hari Kamis, itu Paskah. Dan di Roma tanggal 1446 sebelum Masehi itu kapan? Tanggal 23 April. Pada tahun itu tanggal 23 April pada tahun itu yang merupakan Paskah. Jadi tahun 1446 sebelum Masehi itu adalah tahun Exodus. Jadi saya akan ambil bagian ini karena itu adalah bagian kapan tulah itu terjadi. Saya tunjukkan di sini. Oke. 1447 sebelum Masehi, Adar adalah bulan ke-12, tapi mereka punya siklus 19 tahun. Saya akan kembali ke sana. Dari 19 tahun, mereka punya siklus 19 tahun. Saya coba lihat lagi di kalender Yahudi 101. Mereka menambahkan Adar yang kedua. Bulan ke-12 itu disebut Adar, tapi seperti kayak tahun Kabisat. Jadi mereka tambah satu Adar untuk menambah yang gapnya itu. Karena kalendernya itu tidak sesuai. Jadi mereka harus tambah 1 bulan lagi supaya genap tahunnya. Jadi tahun ke-7 dari siklus 19 tahun mereka memiliki bulan ke-12 yang kedua. Yaitu 29 hari. 29 hari ya. Jadi di tahun itu mereka memiliki Adar yang kedua dan Nisan. Dari sini adalah Nisan adalah 1446. Jadi sesuai dengan tahun Roma itu 1446 sebelum Masehi. Jadi tanggal 21 Syabat itu udah 1446 sebelum Masehi sesuai dengan kalender Roma. Jadi kita masuk di sini. Kita belajar tentang darah. Adar yang kedua yaitu bulan 12 yang kedua. Tanggal 25 itu adalah ketika tulah darah dimulai berlangsung selama 7 hari sampai tanggal 2 bulan Nisan. Katak hanya 1 hari, nyamuk hanya 1 hari. Yang keempat, yang tanggal 5 itu adalah peringatan atas lalat. Tanggal 6 lalat datang. Dan Firaun meminta, lalu Allah berkata besok udah pergi. Tanggal 7 nyamuk itu pergi. Tapi
Ia memberikan peringatan untuk penyakit sampar dan berikutnya. Jadi itulah anak sulung itu terjadi pada tanggal 15 bulan Nisan, yaitu hari Paskah, pada saat Paskah. Sekali lagi, mari kita berdoa kalau kita akan menjaga iman kita. Allah akan mengizinkan kita untuk menjaga iman kita dan terus menjaga kita di dalam Goshen rohania Dia, dan mengizinkan kita, memberikan kita rohnya sehingga kita bisa menyambut hari keselamatan yang kita sebut sebagai kebangkitan dan transfigurasi. Ini hal-hal ini sudah terjadi seperti yang kita lihat di dunia ini. Tapi yang lebih penting adalah apakah ini terjadi di dalam hidup kita secara individu? Saat kita melewatinya, semoga kita bisa melewatinya, bisa menang dan menerima keselamatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kita untuk mempelajari firman-Mu. Kami bersyukur telah mengajarkan kami melalui firman sejarah penebusan. Kita bisa menerima Roh Kudus-Mu. Bapa, tanpa Roh-Mu, kami bukan apapun. Kita adalah debu. Tanpa Roh-Mu, apa yang kita lakukan tidak akan bisa sampai kepada tahta surga. Jadi Bapa, kami berdoa Engkau mengizinkan setiap anggota Gereja Sion untuk menerima Roh Kudus-Mu dulu. Semoga kita bisa hidup. Semoga kita setiap kita bernafas, apa yang kita lakukan, kita bisa menerima Roh Kudus-Mu. Dan melalui firman-Mu, kamu memberikan kami roh ini. Kami berdoa kami menerima firman-Mu, menerima Roh-Mu, dan bantu kami untuk bisa tinggal di dalam rumah-Mu, di dalam Goshen rohania. Bapa, ada saudara-saudara kami, penetua dan diaken, penetua wanita yang melalui kesulitan, penyakit, penyembuhan dari operasi. Kami berdoa pada saat ini kamu ingat pada mereka. Tolong izinkan mereka untuk bisa menerima pengampunan-Mu dan kasih-Mu, dan tangan-Mu bersama dengan mereka. Dan Bapa, tolong selamatkan mereka seperti Kau menyelamatkan orang-orang Israel dari tulah ini. Dan selamatkan kami Bapa. Kita semua melalui kesulitan yang berbeda. Dan kami percaya kalau Engkau akan menyelamatkan mereka dan menebus mereka, melindungi mereka, dan mengizinkan setiap dari kita. Dan kami percaya Kamu menjawab doa kami, dan kami doa ini semua dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah.